Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika sampai pada bulan Ramadan, tentu kita pun selalu ingat pula dengan yang namanya anak yatim. Padahal sesungguhnya kasih sayang kepada anak-anak yatim ini tidak mesti pada bulan Ramadan dan tidak harus pada Idul Fitri. Padahal di antara orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang selalu mendustakan agama? Dia sebagai mukmin, sebagai muslim, tetapi disebutnya dalam Quran tersebut orang yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, karena mereka adalah menghardik anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang dan begitu menyantuni anak yatim. Perjuangan dakwah Rasulullah tentunya dilakukan dengan banyak peperangan. Ketika peperangan itu dilakukan, akan banyak ayah-ayah dari seorang anak yang gugur dalam medan perang dalam memperjuangkan tegaknya Islam. Pada satu waktu Rasulullah berperang dan salah satu sahabat yang ikut dalam perang itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib ini gugur dalam medan perang. Maka karena Rasulullah tahu bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini anaknya banyak, Rasulullah mendatangi rumah istri Ja'far. Istri Ja'far ini sedang riang gembira bersama anak-anaknya, sedang bercanda, memandikan dan memberikan anak-anaknya makan. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan mengucapkan salam dan beliau terlihat murung. Maka serta merta istri Ja'far langsung minta Rasulullah masuk ke rumahnya dan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa Anda murung wahai Rasulullah? Kenapa Anda bersedih wahai Rasulullah? Apakah telah terjadi sesuatu pada suamiku Ja'far?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya masih belum bisa menjawab, masih terdiam. Lalu istri Ja'far berulang kali bertanya kepada Rasulullah, sehingga Rasul pun menyampaikan, "Betul wahai istri Ja'far, bahwa suamimu telah gugur di medan perang." Langsung Rasulullah merangkul anak-anak Ja'far, menangisi anak-anak Ja'far, kemudian mengasihi anak-anak Ja'far. Dan Rasul langsung datang kepada istrinya. Beliau meminta kepada para istrinya, segera bikin makan yang banyak, berikan sesuatu kepada keluarga Ja'far, santuni anak-anak yatim Ja'far dan sayangi mereka semua. Begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah ketika Rasulullah menyampaikan kepada para istrinya untuk menyantuni anak-anak Ja'far yang saat itu sudah sedang menjadi yatim. Maka Rasul pun mengatakan kepada para istrinya sambil mengangkat tangannya, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha," kata Rasulullah. Wa asyara bis sababati wal wusta. Rasul menyampaikan, aku bersama orang-orang yang merawat anak yatim, orang-orang yang menyantuni anak yatim akan berada di surga, duduk berdampingan hakadha, seperti ini. Telunjuknya, jari tengahnya disandingkan seperti ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah begitu sayang dan menyantuni anak-anak yatim. Bahkan beliau sampaikan, sebaik-baik rumah
adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan sangat baik. Seperti dia memperlakukan anak kandungnya sendiri. Tidak dibeda-bedakan. Kemudian beliau pun menambahkan, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang ada anak yatimnya tetapi mereka isi rumah itu memperlakukan anak yatim tersebut dengan sangat buruk. Maka itulah rumah yang paling buruk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ammal ladina idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika mereka diuji oleh Allah dengan dikurangi sedikit saja rezekinya, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Kata Allah dijawab, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan aku menghinakan kamu, tetapi kamu yang tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak menyantuni anak yatim. Karenanya rizkinya aku sempitkan karena kamu tidak menyantuni anak-anak yatim. Semoga kita menjadi hamba Allah, menjadi mukminin mukminat, muslimin muslimat yang selalu cinta kepada anak-anak yatim, dan kita merangkul anak yatim sebagaimana kita rangkul mereka seperti anak-anak kita sendiri, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.